Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Jalan-jalan ke kota Riyadh, Malam-malam beli teh hangat, angan-angan hati serungkat. Jawab salam tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi tabasalul amwalahum lillah wastaujabul jazaa'al awfa. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hafalin Her menyebut dalam bukunya Bekatren 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi menjadi forum dan podium, melainkan sudah berubah media elektronika. Hal ini patut kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang hadirin, di balik perkembangan abad 21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan. Betul tidak hadirin? Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya berikut tema yang akan kami sampaikan dengan syarahan yang berjudul Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang,
penebar sayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang paling banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang paling tinggi yang harus diikuti oleh sepenuh hati. Sehingga Abu Ala al-Maududi dalam bukunya The Prophet al-Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, Berseteru menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala, kini menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Bible Heart menyebut dalam bukunya 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Hal ini menjadi pembuktian dari sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di seluruh kehidupan ini, menjadi tugas kita bersama agar sama-sama keluar dari lubang buaya kemudian masuk ke pintu surga. Hal ini tak lain dan tak bukan dengan kita kembali mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan masyarakat, negara maupun bangsa. Allah pun akan menganugerahkan keberkahan kepada kita, penjuru bangsa ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu nahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya balas dan putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkan lengan baju untuk meraih cita-cita. Selamatkanlah negara, jiwa, bangsa, dan agama. Selaras dengan syair lagu berikut ini. Wahai para kaula muda, perbaikilah akhlak kita untuk kebaikan bersama, menjadi insan
Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan yang pertama, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin harus mengambil cara serta strategi Rasulullah. Yang kedua, segudang problematika akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk mengambil figur dalam hidup. Yang ketiga, Rasulullah merupakan sosok yang karismatik, yang dimana kita dapat menemukan jawaban atas setiap permasalahan yang kita hadapi, termasuk mengambil figur dalam hidup, yaitu dengan kita kembali menghadirkan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor undian 4.